Ya, kembali di Market Buzz. Pemirsa, sebelum kami berbincang bersama analis, ada beberapa data yang menarik untuk dicermati. Di antaranya adalah dari agenda ekonomi dari Malaysia, ada data mengenai PDB Malaysia secara year on year. Kemudian dari Taiwan, ada data PDB dari Taiwan juga secara year on year. Dan dari Hong Kong juga akan disampaikan PDB Hong Kong secara quarter on quarter. Dari India, inflasi dan juga neraca perdagangan India secara year on year di bulan Juli. Kemudian juga ada data dari PDB Inggris secara month on month dan inflasi Perancis secara month on month di bulan Juli maksud kami. Dari emiten tampak agak lengang untuk akhir pekan ini. GIAA akan mengadakan RUPS, BSML tanggal pembayaran dividen tunai, kemudian WOOD pembayaran dividen tunai, dan BSML pembayaran dividen tunai. Oke, pagi hari ini pemirsa untuk membahas terkait dengan pergerakan dari saham-saham berbasis tambang logam seperti MDKA, Antam, dan juga Inco sudah bergabung bersama kami melalui video conference bersama dengan Pak Arya Santoso, Presiden Director CSA Institute. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi Prisa. Apa kabar Pak? Baik sekali. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Arya. Semoga sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Pak Arya, indeks LQ45 kemarin dipimpin oleh penguatan dari trio MDKA, Antam, dan juga Inco. Seberapa menarik Anda melihat ketiga saham ini? Apakah ada kaitannya dengan ada komitmen gitu ya dari Tesla untuk melakukan pembelian nikel, tapi bukan membangun pabrik, lebih ke hanya membeli nikel dari Indonesia? Atau seperti apa Pak Arya? Ya, memang menarik ya dari emiten-emiten logam yang tambang itu juga merupakan suatu sentimen yang dari harga komoditasnya sendiri juga ada kenaikan yang cukup pesat dari emas, dari portfolio politik yang kemudian sentimen itu juga membawa harga emas menjadi semakin tinggi. Dan bagaimana tren electric vehicle itu juga membuat demand dari kebutuhan akan nikel semakin tinggi. Karena itu bukan sekedar Tesla saja, tetapi ada beberapa produsen lain juga mengikuti tren untuk ramah lingkungan, untuk green energy, dan itu membuat permintaan dari nikel semakin meningkat sehingga harga komoditasnya yang semakin tinggi, itu memberikan sentimen yang cukup baik kepada para produsen nikel sendiri. Oke, mungkin kita ke MDKA terlebih dahulu. Kemarin ini MDKA naik udah 6% lebih, Pak Arya. Secara fundamental dan juga proyeksi ke depan bagaimana? Memang harganya lagi udah tinggi-tingginya gitu ya, tapi masih ada peluang tidak untuk melakukan pembelian, Pak Arya, bagi yang baru tertarik? Ya, kalau yang bagi baru tertarik, kita melihat tren ini cukup panjang ya dari 2020, dari di kisaran harga 1.500 sampai ke sempat ke 5.800 untuk MDKA, dan sekarang ini kita melihat bahwa ada penguatan dalam gerakan dari bulan Juli ke Agustus. Prospek yang cukup menarik adalah pengembangan bisnis yang mungkin akan terus berlanjut di mana ada suntikan dana dari MDKA ke anak-anak usahanya untuk pengembangan baik itu dari tembaga maupun dari pengembangan untuk battery ya. Jadi sehingga ini merupakan satu sentimen yang menarik. Dalam jangka pendek masih kemungkinan ada penguatan lanjutan sampai di kisaran 4.900. Walaupun dalam perjalanannya bisa saja ada pelemahan sementara dalam waktu dekat. Ya. Jika kemudian sentimen dari komitmen pembelian nikel dari Tesla begitu ya, walaupun memang tidak langsung kepada perusahaan Indonesia begitu. Kalaupun ini kemudian dikategorikan sebagai sentimen pengontrol dari emiten-emiten berbasis logam, apakah ini menjadi sebuah sentimen yang akan berlangsung lama Pak Arya? Karena mengingat kalau bicara mengenai komitmen investasi ini tentu saja tidak akan berlangsung dalam jangka pendek begitu ya. Nah, secara sentimen di pasar modal disikapinya nampaknya akan lama juga kah atau seperti apa? Ya, ini merupakan satu tren yang berkelanjutan dan merupakan jangka panjang sehingga dalam perjalanannya tidak satu ketika kemudian akan sangat menguat dan tidak berhenti ya. Jadi akan ada gelombang naik turun seperti biasa. Tetapi kemudian ini merupakan suatu akan komitmen jangka panjang maupun sentimen jangka panjang ketika prosesnya itu secara bertahap akan
menjadi satu arah yang kita tuju ya. Jadi green energy itu seperti misal dari persiapan pembangunan pabrik-pabrik untuk menghasilkan baterai untuk electric vehicle, itu tidak serta-merta dalam jangka pendek langsung jadi ya. Jadi ada beberapa proses yang harus dijalani. Kemudian nanti dari proses penjualannya sendiri, bagaimana kontraknya, kepada siapa saja, volumenya berapa, itu akan perlu kita pantau terus sampai eksekusinya dan siap ya, sampai pengembangannya itu juga apakah mereka akan ekspansi lagi. Itu akan menjadi suatu cerita jangka panjang yang kita bisa ikuti. Jadi sentimen jangka pendeknya ada, tetapi juga merupakan suatu arah yang akan dituju secara jangka panjang. Oke, sementara itu ada Contemporary Amperex Teknologi Co. Ltd, produsen baterai kendaraan listrik, baterai EV yang masuk ke saham MDKA sebanyak 5%, sehingga membuat MDKA ini digadang menjadi salah satu emiten tambang Indonesia yang masuk radar pemain terbesar baterai dari EV ini sendiri. Apa target Anda untuk MDKA? Merupakan suatu ada prospek yang cukup baik ya, di mana para fund besar juga melirik ya. Kemudian kita melihat ada cerita ekspansi di situ, ada ratusan juta US dollar yang dipersiapkan untuk disuntikan ke berbagai bidang bisnis yang masih relevan, dan kita melihat bahwa ini suatu komitmen perusahaan secara jangka panjang untuk semakin berkembang. Jadi dari cerita prospek kita juga perhatikan ya. Cuma yang para investor jangka pendek jangan kaget ketika nanti ada gerakan-gerakan harga naik dan turun gitu. Jadi bukan ketika secara jangka panjang prospeknya bagus kemudian tidak pernah turun ya. Itu yang perlu dipahami, bahwa di bursa itu biasa ya ketika ada naikan harga naik turun. Tapi prospeknya secara jangka panjang masih cukup baik. Baik, secara kuartalan untuk MDK sendiri melemah 7,45%, artinya secara proyeksi ke depan, mengingat indikator-indikator yang Anda tadi sampaikan, Pak Arya, untuk MDK masih menarik untuk dikoleksi ya. Investasinya berapa lama untuk MDK? Untuk investasinya sebenarnya masih tetap bisa dibagi sesuai dengan appetite-nya para investor ya. Jadi bagi yang jangka pendek bisa manfaatkan sentimen jangka pendek, kemudian bagi yang menengah panjang itu juga masih cukup baik untuk diperhatikan. Bagi mereka yang mau investasi jangka panjang itu biasanya di atas 5 tahun ya, tetapi kalau di pergerakan major movement dari harga itu 9 bulan sampai dengan 2 tahun itu udah merupakan gerakan besar. Jadi bagi mereka yang memperhatikan gerakan harga 9 bulan sampai 2 tahun itu sudah bisa cukup memadai untuk melihat pergerakan besarnya dari saham. Baik, bagaimana dengan Inco dan juga Antam? Kalau kita lihat Inco dalam perdagangan kemarin saja, ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, yaitu 5,32%. Sementara kalau berbicara mengenai Antam, khusus untuk perdagangan kemarin, ini menguat tampaknya 5,65%, cukup signifikan begitu ya. Bagaimana strateginya Pak Arya? Kita beli di harga bawah kah atau seperti apa? Ya, untuk Inco dan Antam, kita melihat harga nikel juga dalam sentimen jangka pendek kenaikannya agresif ya. Kita melihat dalam beberapa hari ini naiknya bisa 4%, 5%, yang mana volatilitasnya biasanya hanya di kisaran 1-2%. Itu pun udah cukup agresif. Tapi ketika jangka pendek naiknya sangat besar harga komoditasnya, sehingga itu membawa satu sentimen yang cukup agresif juga ke emiten-emiten yang berhubungan dengan komoditas nikel. Oleh karena itu, bagi mereka yang memang secara jangka pendek bisa cukup gesit ya untuk entry exit, itu bisa dimanfaatkan. Tapi mereka yang jangka menengah bisa buy on weakness ketika ada pelemahan sehingga mendapat harga yang lebih baik. Baik, untuk TINS ada analisa menarikkah Pak Arya untuk dicermati? Ya, kita melihat TINS juga sekarang dalam posisi pergerakan harga, sentimen emiten-emiten tambang logam itu biasanya juga akan terbawa ya untuk TINS. Kita melihat bahwa Indonesia salah satu produsen terbesar untuk timah, tapi untuk pergerakan harga sekarang tepat berada di pergerakan rata-rata selama 60 hari perdagangan. Oleh karena itu kemungkinan akan terjadi pelemahan dulu untuk TINS. Silakan bisa dilakukan buy on weakness, silakan diamati untuk bisa diperhatikan di area harga 1.500 sampai 1.515 untuk TINS. Oke. Kalau di akumulasi keseluruhan gitu ya Pak Arya, dari MDKA, kemudian juga ada Antam, Inco, TINS, dan mungkin
Harum juga kan kinerjanya cukup bagus nih di semester pertama 2022 ini, dan juga dia ada part nikel juga gitu ya. Mana yang paling Anda kedepankan, Pak Arya? Ya, untuk nikel saya tetap di Vale ya, karena fokus terbesarnya memang secara bisnis juga cukup menarik. Terus dari mereka juga mempersiapkan, biasanya manajemennya mempersiapkan secara visioner ya, bagaimana mereka waktu itu membangun pembangkit listrik sebelum tren dari energi green energy sudah mulai merebak seperti sekarang. Kemudian mereka juga mulai menggunakan angkutan listrik juga sekarang, Vale truknya udah pakai listrik gitu ya. Jadi ini merupakan suatu fenomena yang menarik yang bagaimana manajemennya bisa one step ahead dibandingkan dengan emiten lain. Untuk Harum kita melihat juga ada sentimen cukup baik dengan konsolidasi harga sekarang, bisa dilakukan buy on weakness ya. Tapi kalau saya dibandingkan dari semua emiten, saya bisa urutkan untuk nikel itu di Impo, kemudian kita bisa MDKA dengan manajemen yang cukup agresif, kemudian Antam, baru ke Harum. Baik, secara rekomendasi memang cukup beragam begitu ya terhadap emiten ataupun saham-saham berbasis logam yang tadi Anda sempat sampaikan, tapi kemudian nampaknya ada sentimen positif terkait dengan gestur dari Tesla sendiri untuk menyerap ataupun membeli nikel dari Indonesia begitu ya. Oke, kalau tadi Prisa sebelum jeda kita kemudian berbincang begitu mana yang nampaknya lebih menarik antara saham-saham berbasis tambang yang mengkilap ataupun logam begitu, atau saham-saham berbasis batu bara yang membara gitu ya. Nah, kalau dari Anda sendiri Pak Arya, analisanya untuk saham-saham berbasis batu bara seperti apa Pak? Ya, memang untuk batu bara ini menariknya adalah harga komoditasnya yang meningkat secara pesat juga ya. Bagaimana harga batu bara maupun energi lainnya itu sejalan dengan pemulihan ekonomi di berbagai bidang bisnis, itu dibutuhkan energi yang semakin banyak. Oleh karena itu harga komoditas batu bara maupun minyak itu terdorong sehingga harganya semakin tinggi. Nah, oleh karena itu sebenarnya bisa dimanfaatkan secara bersamaan bagaimana di tahap ini siklusnya komoditas itu merupakan jadi favorit. Cuma perlu diperhatikan bahwa biasanya setelah siklus ini itu juga akan terjadi pelemahan di sektor lainnya. Bagaimana dengan harga komoditas energi yang semakin meningkat, tentu akan membebankan beberapa produsen-produsen misalnya seperti manufaktur ataupun emiten-emiten yang sangat berhubungan tinggi dengan kebutuhan energi. Apalagi mereka yang belum mengkonversi ya seperti energi batu bara maupun minyak ke sumber energi lainnya. Oleh karena itu silahkan dimanfaatkan dengan sementara ini sedang sentimen yang cukup baik ya untuk batu bara maupun komoditas logam. Ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh saham-saham pilihan ya dari Pak Arya. Biasanya kita minta rekomendasi ada 4 gitu Wiki ya, support dan resistennya. Usai jeda, kami akan segera kembali.